Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020 persembahan Komnas Batik, Kaus Mahasiswa Kedinasan Auban Batik, Pekalongan, Batang. Oke Sobat PTK, jadi episode kali ini kita akan membahas tentang PPI Curug dan akan dibawakan sama aku Fatur Rohman dari mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan akan ditemani narasumber kita yaitu Wikan Arif Nugroho. Oke, saya Wikan Arif Nugroho dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Teknik Penerbangan. Saya masuk pada tahun 2018. Halo Kak Wikan, nah ini kesibukan saat ini lagi ngapain nih Kak Wikan di PPI Curug? Ya, halo Kak. Untuk kegiatan saat ini saya masih melakukan pembelajaran jarak jauh dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mana seluruh taruna dipulangkan dan belajar di rumah, hanya yang tingkat akhir saja yang berada di asrama. Kemudian sebenarnya untuk saat ini saya melakukan kegiatan on job training atau PKL, praktek kerja lapangan. Namun dikarenakan adanya COVID ini, jadi ditunda saat sampai waktu yang belum ditentukan. Seperti itu. Oh, masih PJJ ya Kak? Nah itu kalau boleh tahu PJJ-nya itu Kakak di rumahnya sendiri atau di mana ya? Untuk saat ini pembelajaran jarak jauh saya berada di rumah. Oh, di rumahnya sendiri ya Kak. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, kita mulai aja langsung podcastnya. Langsung pertanyaan pertama nih, informasi umum apa aja sih tentang PPI Curug? Untuk informasi PPI Curug atau Politeknik Penerbangan Indonesia Curug yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang penerbangan. Untuk PPI Curug sendiri berdiri pada tahun 1952, berlokasi di Curug, Kabupaten Tangerang. Oh, gitu ya Kak sejarahnya. Nah, kalau alamatnya PPI Curug ini sendiri di mana ya Kak? Untuk alamat PPI Curug sendiri yaitu di Jalan PLT Curug, Serdang Hutan, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten, yang mana kampusnya terletak di dalam Kompleks Bandar Udara Budiarto, Tangerang. Oh iya, sekedar informasi nih Sobat PTK, tahun 2020 ini kan OPTK atau Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan itu dilaksanakan di PPI Curug nih Sobat. Nah, Kak Wikan ini kan salah satu panitia di OPTK kemarin ya. Boleh dong Kak ceritain kesan menjadi panitia OPTK yang merupakan salah satu ajang terbesar di antara perguruan tinggi kedinasan di Indonesia ini Kak? Oh iya Kak, kebetulan tahun ini PPI Curug ditunjuk sebagai tuan rumah. Untuk pesan-pesan saya sebagai panitia, saya merasa sangat puas, sangat senang karena PTK tahun ini sangatlah meriah, sangatlah baik menurut saya, dan respon para peserta pun sangatlah bagus dengan diikuti oleh paling banyak peserta dari PTK dibandingkan dengan OPTK sebelumnya. Untuk closing ceremony sendiri, kebetulan PPI Curug mengundang bintang tamu yang sangat bagus juga, yaitu Pamungkas. Nah itu dia nih Sobat, secuil kemeriahan OPTK tahun 2020 kemarin. Nah kita lanjut ke bahas tentang PPI Curugnya ya Sobat. Kalau di PPI Curug ini sendiri nih Kak Wikan, ada berapa prodi sih? Oh iya Sobat PTK, untuk prodi sendiri di PPI Curug terdapat beberapa program studi, diantaranya yaitu D4 penerbang, terus ada non diploma penerbang. Untuk teknik ada D4 teknik pesawat udara, ada D4 teknik navigasi udara, ada D4 teknik listrik bandara, ada D3 teknik mekanikal bandara, ada D3 teknik bangunan dan landasan, kemudian ada D4 pelayanan lalu lintas udara, kemudian ada D3 PKPPK atau pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran, kemudian ada D3 operasi bandar udara. Oh banyak banget ya prodinya Kak Wikan. Tapi ada yang saya nggak paham nih Kak Wikan. Tadi ada non diploma penerbang. Nah maksudnya di non diploma ini sendiri itu maksudnya apa ya Kak? Oh ya Sobat, untuk di PPI sendiri terdapat jurusan penerbang yang mana ada D4 penerbang dan non diploma penerbang. Untuk D4 penerbang sendiri merupakan program pola pembibitan Kementerian Perhubungan yang mana biaya pendidikannya itu gratis 100%. Kemudian kalau non diploma
merupakan jalur mandiri atau bisa dibilang biaya pendidikannya itu ditanggung oleh mahasiswa atau tarunanya sendiri. Untuk non diploma tersebut biasanya itu hanya untuk mengambil lisensi terbang dan lama pendidikannya pun hanya 18 bulan, sekitar 18 bulan seperti itu. Oh, seperti itu ya Kak. Maaf ya Kak, baru paham nih sekarang. Nah, kalau di PPI Curug ini tuh ada nggak sih Kak kriteria-kriteria tertentu yang bisa menunjang dia masuk ke PPI Curug, seperti tinggi badan, mata minus, atau tidak boleh buta warna? Untuk kriterianya sebenarnya sama dengan sekolah kedinasan di bawah lingkungan Kementerian Perhubungan yang lain, seperti usia minimalnya 17 tahun, usia maksimalnya 23 tahun. Kemudian untuk tinggi badan untuk pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm. Khusus untuk program studi D3 PKPTK yaitu minimal 165 cm dan hanya berlaku untuk pria saja dan tidak dibuka untuk wanita. Untuk program studi operasi bandar udara minimal 165 cm untuk pria dan wanita minimal 160 cm. Untuk masalah mata itu penglihatannya tuh harus normal, mungkin misal minus pun masih minus awal gitu dan tidak berkacamata dan tidak mengalami buta warna. Untuk masalah gigi itu sama, jika masih bolong-bolong sedikit dan tidak ompong di depan itu kemungkinan besar masih bisa. Untuk persyaratan lebih lanjut nanti Sobat PTK bisa cek sendiri di websitenya Kemenhub yaitu sikesantar.kemhub.go.id. Untuk alur pendaftarannya, untuk pertamanya kita daftar dulu lewat websitenya BKN, kemudian setelah itu langsung masuk ke web yang tadi yaitu sikesantar.go.id. Nanti kita login dengan NIK dan membuat passwordnya. Oh, jadi seperti itu ya alur pendaftarannya. Nah, setelah terdaftar di web tersebut, tesnya itu bagaimana ya Kak? Tes dari tahap pertama sampai dinyatakan menjadi taruna-taruni PPI Curug. Setelah kita melakukan pendaftaran tersebut, nantinya kita mendapatkan kartu peserta, yang mana kartu peserta itu digunakan untuk melakukan tes dari tahap ke tahap. Tahap pertama yaitu tes SKD atau tes CPNS, yang mana tes tersebut itu hasilnya itu langsung keluar. Jadi jika kita lolos dari passing grade tersebut, nantinya dilakukan perankingan. Jika kita lolos, kita akan melaju ke tahap kedua. Pas zaman saya itu tahun 2018 masih ada tes TPA. Dengar kalau tahun ini katanya sih udah nggak ada, udah dihapus. Jika lolos lagi nanti ke tahap ketiga yaitu tes psikotes. Jika lolos lagi nanti ke tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Di tes kesehatan itu nanti kita dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dicek semua. Setelah lolos lagi nanti kita ke tes fisik. Tes fisik itu seperti lari 12 menit, push up dalam 1 menit, sit up, kemudian shuffleran seperti itu. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu tes wawancara. Kemudian kita menunggu hasil pengumuman dari pusat. Seperti itu kan. Lengkap banget tuh sobat, dari awal sampai akhir menjadi taruna-taruni PPI Curug. Nah, Kak Bika mau tanya nih, di PPI Curug ini tuh menerapkan pendidikan militer nggak sih? Oh ya sobat, untuk di PPI Curug sendiri di sana menerapkan pola semi militer sebenarnya, bukan militer. Jadi hanya semi ya Kak. Ya, jadi untuk di PPI Curug sendiri kita kan sebagai taruna, kita dididik sebagai untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan disiplin dengan diimbangi dengan fisik yang prima. Jadi ketika kita di sana itu kita udah diatur jam-jamnya, jadwalnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu udah diatur dengan segala aturan yang terkait. Oh, jadi semi militer ya Kak. Nah, di PPI Curug ini sendiri biaya per semesternya itu ada nggak sih? Untuk biaya semesternya sendiri untuk pola pembibitan sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan itu tidak dikenakan untuk biaya pendidikan. Jadi untuk biaya pendidikannya itu gratis, namun kita masih menanggung biaya per makan per bulan dan biaya asrama. Untuk semester sendiri, jadi di PPI Curug itu ada
2, yaitu untuk semester ganjil itu kisaran 13 juta itu dengan rincian untuk permakan itu tiap 6 bulan ya. Untuk makan itu 5 juta per semester atau 6 bulan. Untuk asramanya itu 3 juta, itu termasuk biaya laundry, biaya wifi gitu, itu udah include di asrama. Terus untuk yang lain itu untuk keperluan baju seragam dan keperluan penunjang pendidikan yang lainnya. Kemudian untuk semester genap itu 8 juta, yaitu kita hanya bayar makan dan asrama saja, yang mana itu kalau semester ganjil itu 13, karena kita di tiap semester ganjil itu kita mendapatkan seragam dan fasilitas penunjang pendidikan yang selalu baru gitu. Seperti itu, Pak. Oh iya ya Kak, jadi taruna-taruni PPI Curug ini hanya dibebani biaya makan dan biaya asrama dan hanya biaya keperluan pribadi sendiri ya Kak, seperti seragam dan lain sebagainya. Nah, sebagai penghuni asrama, ada nggak sih ketentuan-ketentuan khusus di asrama PPI Curug ini Kak? Untuk ketentuan di asrama pastinya ada, karena kita sebagai taruna tentunya kita terikat oleh peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan ketika di asrama juga kita menerapkan sistem hierarki atau sistem senioritas antara junior dan senior itu. Seperti itu Kak. Nyambung ke OPTK lagi deh Kak Wikan. Kemarin kan saya sempat ke PPI Curug juga ya waktu PTK 2020. Nah itu tempatnya kan luas banget dan hijau gitu ya Kak. Dan sepertinya banyak fasilitas yang tersebar di wilayah kampus PPI Curug ini. Nah fasilitas apa aja sih Kak yang ada di kampus PPI Curug ini? Karena kemarin jujur ya saya sempat tersesat juga ya, mau ke masjid tapi nggak tahu jalan, dan itu ya akhirnya ngikut orang-orang aja. Oh ya, pastinya kalau orang baru masuk ke PPI sih pasti banyak yang tersesat sih, karena kan untuk luas kampusnya itu sangatlah luas, sekitar 500 hektaran lah. Karena kan PPI kan terletak di area bandara ya. Nah, dan gedungnya pun tersebar di beberapa titik gitu. Ini sekedar cerita aja, ketika saya ingat satu itu jarak antara asrama saya ke kampus saya di jurusan teknik penerbangan itu juga lumayan jauh, sekitar 2 kiloan lah. Itu lumayan lah kalau jalan kaki bolak-balik gitu. Kemudian untuk fasilitas itu penunjang ketarunaan, di sana ada fasilitas asrama. Kalau di PPI Curug itu asrama yang digunakan itu ada 2, yaitu asrama Curug 1 dan asrama Tower. Untuk asramanya itu bisa digunakan sekitar 4-6 taruna tiap kamarnya, dengan fasilitas AC, koneksi wifi gitu. Kemudian untuk fasilitas penunjang olahraga juga lumayan lengkap, dengan adanya lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang, lapangan basket juga ada. Jadi buat kalian adik-adik sobat PTK yang mau masuk PPI, jangan khawatir lah jika nantinya hobi kalian tuh nggak bakal bisa disalurkan gitu. Pastinya bisa tersalurkan di sini. Untuk fasilitas penunjang keagamaan yaitu terdapat masjid, gereja, dan pura. Untuk puranya itu masih dalam tahap pembangunan. Kemudian terdapat juga fasilitas outbound. Untuk fasilitas penunjang pendidikan itu sudah nggak usah diragukan lagi ya, sudah sangat lengkap, sudah sangat canggih, sudah sesuai dengan standar internasional yaitu standar ISO. Terdapat berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti gedung simulator untuk penerbang, terus ada hanggar pesawat, terus ada lab-lab yang sangat canggih. Terdapat juga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Seperti itu Kak. Banyak banget ya Kak fasilitas penunjang di PPI Curug ini. Nah sebelum podcast ini berakhir nih Kak, ada pesan gak buat para pendengar podcast PTK ini yang mungkin tahun depan akan mendaftar di PPI Curug? Oke, pesan dari kakak buat adik-adik sobat PTK yang mau berjuang di sekolah kedinasan
terutama PP Curup untuk tahun depan, yaitu tetaplah berusaha dan jangan lupa berdoa, minta restu sama orang tua juga jangan lupa, terus jangan mudah menyerah, ingat usaha itu nggak akan mengkhianati hasilmu. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak Wikan. Jadi jawaban itu yang akan menjadi penutup podcast edisi PPI Curup hari ini. Terima kasih kepada para pendengar Sobat PTK yang sudah mendengarkan hingga di akhir episode. Makasih ya buat Sobat PTK yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa menambah ilmu buat kalian semua. Kakak tunggu di PPI Curup. Sampai jumpa di episode lainnya. Makasih banyak semua. Itu dia episode podcast kali ini ya sobat. Jadi terus stay tune di media sosial Komnas Batik dan nantikan podcast PTK episode selanjutnya ya. Bye bye sobat PTK.